Jadi saya boleh mengkritisi. Bagi pengusaha pun juga sebenarnya juga membingungkan juga. Ini sebenarnya untuk siapa? Untuk investor asing kah? Ataukah untuk yang lokal? Kalau yang lokal sebenarnya kita melakukan pendekatan dengan pekerja kita itu sebagai keluarga kan. Kadang-kadang kalau kita susah cash flow kita ngobrol aja mereka. Sebelum mereka katakan demo, sebelum mereka ngobrol aja selesai. Nah, tapi kalau ini tujuannya untuk mempersilahkan investasi asing, ini momennya nggak tepat gitu menurut saya. Karena asing pun juga lagi pada pusing mau investasi di mana. Lagi nahan dulu mereka ya. Jadi kalau menurut saya kenapa sih kita nggak pemerintah ambil alih dulu gitu ya, pending dulu gitu kan, so-called sampai situasinya tenang gitu, agar semua jelas gitu loh. Kalau ini kan sekarang kayak tadi gitu ya, ada hitung-hitungan yang ya nggak happy gitu, kemudian nanti jadi akhirnya ribut. Semua tidak happy, pada akhirnya ya itu. Jadi kita akan kucing-kucingan di dalam suatu persoalan yang nggak selesai-selesai. Jadi menarik ya, pengusahanya bingung juga dengan kondisi ini. Dari buruh juga ada puasa juga, terus ada harapan tapi juga agak bingung. Nanti kita bahas lagi setelah jeda berikut ini. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam acara diskusi titik temu dengan moderator Anda Pangeran Ahmad Nurdin. Kita di sini bersama para bicara, kita sudah bahas tadi dari awal, baru sesi awalnya, segmen awalnya kita langsung waduh ini ancaman resesi dan PHK massalnya ternyata bukan hanya di catatan di buku aja dan memang itu real gitu. Nah saya ingin tahu nih dari Pak Abdullah dulu, dari teman-teman buruh nih, organisasi buruh, serikat buruh ini, kekhawatiran tentang PHK massal itu seberapa besar sih? Kita kalau ini bahasa seperti tenar dulu, suasana batinnya itu kayak apa sih ngeliat ancaman PHK massal ini? Iya, bicara tentang PHK, bagi kalangan pekerja itu PHK adalah awal penderitaan. Dengan demikian sesuatu yang sangat dihindari oleh mereka dan dihindari oleh serikat pekerja, serikat buruh. Atas dasar itu berbagai isu, berbagai statement yang menyatakan bahwa akibat kenaikan upah berdampak terhadap PHK, saya pikir ini satu isu lama ya, yang berulang-ulang. Jadi itu isu yang dasar. Saya pikir nggak relevan. Dan jawabannya tinggal diulang juga ya. Kenapa? Karena saya ingin katakan bahwa ada dua hal. Yang pertama, saya sebagai aktivis serikat pekerja tidak kurang dari 20 tahun. Gitu. Berdasarkan kajian dan penelitian yang kita lakukan, tidak pernah ada perusahaan yang bangkrut, yang tutup karena memberikan kenaikan upah. Itu satu. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa pada hakikatnya pekerja selain produsen juga konsumen. Dengan demikian ketika mereka diberikan kenaikan upah yang baik, saya ulangi sekali lagi, upah yang baik, upah yang layak, mereka memiliki daya beli. Dengan mereka memiliki daya beli, kalau sekarang jumlah pekerja di Indonesia tidak kurang dari 44 juta, di industri manufaktur tidak kurang dari 18 juta, kalau mereka semua diberikan drive kenaikan upah, sudah barang itu mayoritas mereka masyarakat memiliki daya beli. Dengan memiliki daya beli, pada akhirnya produk-produk yang ia buat laku di pasar. Atas dasar itu akan terjadi perputaran ekonomi. Yang ketiga, pernah kami ngobrol-ngobrol ringan dengan kalangan pengusaha itu, bahkan pengusaha konvensional. Pada waktu saya tanya, Pak, betulkah kalau umpamanya begitu kenaikan upah membuat berat buat perusahaan? Dia mengatakan bulan pertama iya berat, kedua iya berat, ketiga berat. Tapi bulan keempat sampai ke-12 kami bertepuk tangan, kami bersyukur dengan adanya kenaikan upah. Kenapa? Karena memiliki daya beli. Produk-produk yang kami buat mereka beli semua. Tapi ketika mereka nggak diberikan kenaikan upah kayak kemarin 2 tahun, kami justru kabut. Jadi kami yang mengalami kesulitan. Atas dasar itu pengalaman empirik pada waktu Presiden Gus Dur mengalami resesi, saya ingat betul.